Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Arif di sini. Kembali lagi di Temuin Channel. Kali ini saya akan membahas dan berbagi masih dalam seputar Microsoft Excel. Mungkin teman-teman mengalami ketika sedang menulis, ketika sedang memasukkan rumus-rumus dalam lembar kerja Microsoft Excel yang teman-teman sedang kerjakan, terjadi atau muncul pesan error dalam lembar kerja tersebut. Seperti ini, ini, atau yang ini. Bingung bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu, video ini akan membahas kenapa sih error-error tersebut bisa muncul dan bagaimana cara mengatasi error-error tersebut agar teman-teman bisa kembali bekerja dan menggunakan rumus-rumus yang sedang teman-teman kerjakan. Tentunya sebelum video ini kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini agar terus bisa berkembang dengan cara subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Temuin Channel. Langsung saja, ini dia videonya. Oke, kita sudah berada di Microsoft Excel sekarang teman-teman. Yang pertama, error pertama yang mau saya sampaikan dan jelaskan adalah pagar nul, tanda seru. Ya, kenapa pagar nul ini bisa muncul ketika kita menuliskan rumus dalam Microsoft Excel? Hal ini biasanya disebabkan karena ada tambahan spasi ketika melakukan perumusan. Contohnya di sini ya. Kita di sini ketik misalkan. Ini nih, abaikan tanda petik ini, teman-teman, tanda petik satu ini karena saya ambil teksnya ya supaya terlihat. Rumus yang sebenarnya ada di sini, di sampingnya. Kita bisa lihat di sini sama dengan sum M6 spasi M10. Ya, kalau lihat di sini, kita bisa lihat M6 di sini. M6, M10. Ini tujuan awalnya adalah menjumlahkan sel M6 sampai dengan M10. Tapi karena mungkin bisa lupa atau salah ketik atau lupa menambahkan tanda pemisah argumen, ya salah satunya tadi adalah yang pertama, kenapa error pagar nul ini aktif? Karena ada spasi di antara pemisah argumen. Ya. Dan yang kedua adalah tidak adanya argumen jelas. Karena tadi ada spasi, pasti pemisah argumennya tidak ada. Ya, harusnya ada pemisah argumen. Itu ya. Ini string nul ini terjadi karena satu, saya ulangi kembali. Ketika menuliskan rumus tidak ada pemisah argumen, dan yang kedua adalah karena adanya spasi dalam penulisan rumus. Ini menyebabkan muncul pesan error pagar nul tanda seru ini. Ya teman-teman ya. Jadi kan ini seharusnya kalau kita ketikkan di sini, yang betul adalah sum. Ya, di sini sel M6 sampai dengan M10. Itu ya, tanda pemisah argumen. Ini baru betul, tidak keluar error. Kalau di sini tidak ada pemisah argumen, kita coba ya. Tidak ada pemisah argumen, maka hasilnya adalah pagar nul, tanda seru. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan errornya adalah pagar div garis miring 0 tanda seru. Kenapa ini terjadi? Yang pertama adalah karena kita
membagi angka dengan 0. Ingat ya, dalam matematika sendiri ketika kita membagi angka dengan 0, itu hasilnya adalah tidak terhingga, dan Excel ini tidak bisa mendefinisikan tidak terhingga itu dalam teksnya itu seperti apa. Jadi akan muncul pesan error pagar div garis miring 0 tanda seru. Ya, di sini bisa kita lihat M6 ini saya bagi dengan 0. Hanya ketika saya enter itu pasti hasilnya muncul pesan error pagar div ini. Yang kedua, ini bisa terjadi karena di sini bisa kita lihat kalau diklik kita membagi angka 233 ini dengan sel yang tidak ada bilangannya atau kosong. Ya. Maka jelas ini pasti akan terjadi atau muncul pesan error pagar div garis miring 0 tanda seru. Ya, jelas ya. Yang ketiga yaitu error pagar value tanda seru. Oke. Kenapa ini terjadi? Kita bisa lihat. Nah, mungkin karena tidak diabsolut oleh teman-teman ya, barangkali di sini ditambahkan total, nanti misalkan ya total nilai ini tidak diabsolut. Kita geser-geser misalkan, ya geser-geser. Kita tidak menyadari ternyata pembaginya ini di sini pindah yang tadinya ke atau yang tadinya ada di sel N6 ini pindah ke sel N5 yang isinya adalah huruf. Maka di sini tidak bisa didefinisikan. Karena di sini Excel tidak bisa mengeksekusi. Excel tidak bisa mengeksekusi bahwa bilangan 233 dibagi huruf sama P-nya apa? Makanya tidak ada value-nya. Ya, tidak ada hasilnya. Maka di sini akan muncul pesan error pagar value tanda seru. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pagar ref tanda seru. Ini kenapa bisa muncul, teman-teman? Di sini bisa kita lihat. Ya. Salah satunya ini muncul karena di sini teman-teman bisa lihat ya, yang saya blok ini. Ya, sel M6 kita lihat. Ini kalau saya enter, awalnya dia minta source di mana lokasi bilangan yang ditambahkan dengan sel M6 ini. Ya, awalnya adalah di sini ya. Source-nya saya tempatkan di 24 service, channel, tutorial, 7 pesan error pada Excel. Kemudian filenya adalah namanya book_1.xls. Ya. Ini kalau kita close, maka akan muncul pesan ref. Ini kenapa muncul pesan ref? Karena kalau kita buka di sini, ya, book_1-nya adalah tidak ada. Gitu ya. Book_1-nya tidak ada karena saya sengaja sudah. Ini bisa teman-teman rename secara tidak sengaja di rename gitu ya. Atau filenya dihapus atau terhapus. Makanya di sini ketika ditambahkan sel M6 ditambahkan tadi ya. Sel M6 tadi ya yang ada di sini, M6 ditambahkan dengan bilangan yang ada di book_1 ini, karena file book_1 ini sudah saya hapus, maka keluar pesan error pagar ref tanda seru. Tahu contoh lainnya? Ini yang pertama ya teman-teman ya. Kenapa pesan error ini bisa muncul? Salah satunya itu tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, saya akan contohkan di sini. Saya akan beri rumus adalah sama dengan sum kurung buka K9 titik koma L9 titik koma M9 ya. Ini barangkali teman-teman sudah sum tapi tidak memakai
rumus yang normal gitu ya. Normalnya kan adalah setelah kita ketik sum, kita drag saja langsung ini ya teman-teman ya, maka muncul nilai yang sama 483. Ini barangkali teman-teman yang baru pertama kali memakai Excel dan tidak familiar dengan rumus-rumus di Excel, ini tanda pemisah argumennya dipakai adalah titik koma ya, bukan rentang antara dari K9 sampai dengan M9 yaitu titik 2. Teman menginputkannya titik koma. Sama saja, tapi nanti adalah kekurangannya adalah ketika teman-teman memasukkan titik koma di sini dalam rumus sum, ketika dihapus misalkan ya, mungkin salah satu case teman-teman menghapus karena mungkin nanti di kolom samapta ini sudah tidak dibutuhkan atau sudah tidak relevan untuk dipakai di kegiatan-kegiatan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, teman-teman langsung menghapus ini. Ini otomatis karena tadi rumusnya adalah titik koma, sudah pasti di ya tadi saya undo di L9 ini karena saya hapus gitu ya, sudah pasti di sini akan muncul bukan hanya di sel M9 saja, di sini pun di rumus akan muncul pagar ref tanda tanya karena tadi kolom samapta saya hapus. Ini kelemahan ketika teman-teman melakukan perumusan entah sum, entah average gitu ya, ataupun yang lainnya menggunakan titik koma, bukan rentang, memakai tanda titik 2 gitu ya. Kita bisa lihat di sini tidak terjadi error gitu ya, karena memang kita tadi menggunakannya titik 2 rentang antara kolom K, L, dan M. Tadi sebelum saya hapus, saya undo di sini. Saya undo teman-teman ya di sini. Ya, kita lihat itu ya sama. Ini ketika saya hapus, bisa perhatikan sekali lagi, yang memakai titik 2 ini akan tetap aman. Walaupun tadi kolom L saya hapus samapta, tapi kalau memakai titik 2 akan muncul error pagar ref tanda tanya. Itu ya teman-teman ya. Contoh kenapa error pagar ref ini bisa muncul. Ini yang keempat. Yang kelima, pagar name. Ya, pagar name. Pagar name ini muncul karena Excel ini tidak mengenali nama sel atau nama sheet yang teman-teman pilih ketika melakukan perumusan. Gitu ya. Ini tidak, contohnya di sini, sum recap. Gitu ya. Sum recap di mana? Tidak ada. Gitu ya, tidak terdefinisi di sini. Makanya Excel ini tidak bisa mendefinisikan. Maka dari itu pesan error pagar name ini muncul ketika kita enter, ini muncul. Ya, tidak bisa didefinisikan. Gitu. Kemudian yang kedua contohnya adalah saya ambil adalah fungsi sebenarnya adalah ini tulisannya harusnya kalau saya ketikkan di sini sampingnya adalah seperti ini. Date ada D-nya ya teman-teman ya, date div. Itu ya, ada D-nya. Tapi karena saya menuliskan di sini tidak hanya date div, bisa jadi average, sum, average kekurangan huruf A, misalkan huruf A di tengahnya tidak ada, itu bisa jadi. Ini karena saya mengetikkannya date if tidak ada D-nya, maka Excel tidak bisa mendefinisikan rumus kita itu seperti apa. Makanya muncul pesan error. Ya, coba kita ketik di sini per G, gitu ya. Nah, ini akan muncul error pagar name karena ada kesalahan ketik. Dari itu saya sarankan untuk teman-teman untuk mengetik rumus, misalkan kita mau mengetik average, kita bisa lihat di sini ya muncul, kita bisa klik di sini. Ini sudah otomatis tulisannya menyesuaikan dengan rumus-rumus yang ada di Excel ya.
barangkali teman-teman lupa penulisannya seperti apa gitu ya, atau buru-buru ada salah ketik, makanya bisa terjadi pesan error pagar nanti ya. Itu yang kelima. Yang keenam, ini pagar 6 tanda seru. Pagar 6 ini kenapa bisa muncul? Karena Excel menghasilkan hasil-hasil angka yang tidak valid. Bisa jadi terlalu besar atau terlalu kecil. Seperti itu ya. Contohnya di sini saya sudah menuliskan misalkan ya. 10 pangkat 1 ini masih bisa. 10 begitu ya. 10 pangkat 10 masih bisa. 10 pangkat 100 ini masih bisa menampung ya teman-teman ya. Ini 10 pangkat 100. Tapi ketika kita terlalu besar karena ada batasan tersendiri nilai di Excel, 10 pangkat 1000 tidak bisa ya, karena melebihi standar rentang angka yang ada di Excel. Ini jelas akan menghasilkan pesan error pagar 6 tanda seru ini. Ya, teman-teman ya. Itu ya. Atau di sini saya contohkan lainnya adalah ketika kita memasukkan angka yang terlalu kecil. Angka yang terlalu kecil. Misalkan di sini saya memasukkan SQRT ini adalah akar dari minus 10 ya, bisa dibaca dari akar dari minus 10 di sini. Ya, ketika kita enter ini tidak bisa mendefinisikan karena di luar batas angka terendah yang bisa Excel kelola seperti itu. Tetapi jika di sini akar dari 4 masih bisa didefinisikan, di sini dibuat hasilnya dan benar ya. Itu kenapa pesan error pagar 6 tanda tanya ini bisa muncul seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir adalah yang ketujuh, pagar N garis miring A. Seperti itu ya. Pagar N garis miring A. Saya di sini memakai contohnya kita akan sering menemukan error ini ketika menggunakan rumus-rumus lookup seperti VLOOKUP, HLOOKUP, sepertinya teman-teman ya. Saya sudah siapkan di sini ya. Sini saya sudah siapkan, ini inputannya untuk diproses nanti Excel mencari data-data nilai parade dan kesehatan, kemudian samakta dari nama yang dimasukkan oleh kita. Nilainya nanti akan muncul sesuai nama yang dimasukkan. Ini akan saya contohkan, misalkan saya hapus dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau 0 pun karena di sini tidak ada 0, tidak bisa didefinisikan. Nah, di sini rumusnya adalah kita mencari data B10, data dari nama yang kita masukkan ya, dari sel I6 sampai dengan N10 ya. Oke ya. Karena memang kosong, jadi akan muncul pagar N garis miring A. Atau kita tuliskan misalkan ini di sini Arif. Ini pun karena tidak ada dalam rentang yang tadi kita tuliskan rumusnya, maka akan muncul pesan error NA. Soalnya kita tuliskan misalkan Randy ini pun tidak ada karena kita harus menuliskan lengkap ya. Indriani. Nah, ini nilainya 218 142 sama itu ya teman-teman ya. Jadi yang ketujuh, pesan error pagar N garis miring A ini akan muncul ketika kita melakukan atau sering muncul ketika kita
memasukkan rumus-rumus lookup. Teman-teman ya, seperti itu. Itu teman-teman beberapa pesan error yang umum terjadi dan sering muncul ketika kita melakukan perumusan-perumusan dalam Microsoft Excel. Dari poin 1 sampai dengan 7. Pesan error 7 poin ini yang sering muncul ketika kita melakukan perumusan di Microsoft Excel. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Itu dia tadi bagaimana cara mengatasi pesan-pesan error yang ada di Microsoft Excel. Ketika kita sedang menulis, ketika kita sedang memasukkan rumus-rumus dalam lembar kerja Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat. Like jika suka video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Temuin Channel. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.